di kepalamu. Aku baru berusia 5 tahun ketika aku mengalami kelumpuhan tidur untuk pertama kalinya. Kemudian itu meningkat. Ibu, kumohon, bisakah aku tidur dengan ibu malam ini? Kylie, kau harus kuat dan berani ya, nak. Kau tidak boleh takut tidur sendiri. Itu hanya mimpi buruk, sayang. Mungkin itu benar, tapi mungkin juga tidak. Setiap malam dan hampir setiap malam, aku akan melihat hantu dan siluet yang mencoba mencekikku. Hari-hari berlalu dan aku berhenti tidur di malam hari. Aku akan tetap terjaga, menunggu sampai matahari terbit. Ini berdampak pada kesehatanku. Aku tidur di dalam kelas, di dalam bis, dan bergerak seperti layaknya zombie. Selalu dalam keadaan mengantuk. Hal ini akhirnya disadari oleh orang tuaku dan membawaku ke dokter. Dokter bilang padaku bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, bahwa kelumpuhan tidur itu sangatlah alami dan pikiran kita menjadi sadar selama tubuh dalam keadaan rapid eye movement atau REM. Anak manis, hantu itu tidak nyata. Pikiranmu yang panik dan menciptakan gambar itu mencoba memaksamu untuk bangun lagi. Jadi tenang ya. Ada sesuatu tentang cara dia mengucapkan kata-kata itu. Aku menjadi yakin dengan kata-katanya kalau hantu itu memang tidak nyata. Setelah itu, setiap kali aku mengalami kelumpuhan tidur lagi, aku hanya tahu bahwa pikiranku sedang mempermainkan aku. Dan bagian terbaiknya adalah ketika kau keluar darinya dan benar-benar terjaga, mereka hilang. Hantu itu, dia menghilang. Hantu itu tidak nyata. Ya, itu telah menjadi mantraku. Hantu itu tidak nyata, dan hidup itu sangat indah. Aku sekarang berusia 14 tahun dan jadi murid terbaik di kelasku. Aku sangat rajin belajar sampai larut malam. Kalian tahu? Dokter dari masa kecilku itu memiliki dampak yang begitu besar padaku dalam hidupku, sehingga aku ingin menjadi seperti dia. Seorang dokter. Dan siapa tahu, suatu hari nanti aku akan memberitahu seorang gadis kecil atau laki-laki bahwa itu semua ada di kepala mereka, bahwa hantu itu tidak nyata. Kamar tidurku berada di lantai pertama. Aku akan duduk di mejaku di dekat jendela dan belajar selama berjam-jam. Terkadang aku bahkan tidak menyadari saat malam berubah menjadi siang. Dan pada suatu pagi, ketika aku mendengar ada suara mobil berhenti di bawah gedung kami, aku melihat keluar dan aku melihat seorang pria dan seorang wanita sedang membawa kotak masuk ke dalam rumahnya. Mereka pasti tetangga baru kami, pikirku. Saat aku melihat, pandanganku mengarah ke jendela mereka di lantai atas. Seseorang berdiri di sana dan membukanya. Ternyata dia adalah seorang anak laki-laki seusiaku. Dia melambai padaku. Aku balas melambai, tapi aku tidak yakin. Hai, namaku Jonas. Aku Kylie. Tunggu sebentar, jangan bergerak. Aku jadi bingung. Tunggu, untuk apa? Dia kembali setelah beberapa menit dengan sehelai kertas di tangannya. Sambil tersenyum, dia meremasnya dan melemparnya ke arahku. Kertas itu mendarat di dekat kursiku. Aku mengambilnya dan lalu membuka kertas itu. Tertulis, "Hai Kylie, apakah kau tahu kalau aku sungguh tidak sabar untuk bertemu denganmu malam ini?" Bertemu? Aku jadi bingung. Aku berbalik, tapi dia sudah tidak ada lagi di sana. Aku sudah terlalu mengantuk untuk peduli tentang hal itu. Lalu akhirnya aku berbaring di tempat tidurku.
Aku tidur sepanjang hari. Hari sudah gelap ketika aku bangun. Aku mendengar ada suara cekikikan dan juga obrolan dari arah bawah. Aku adalah seorang introvert. Aku tidak merasa nyaman kalau di sekitarku ada banyak orang. Lalu aku membuka pintu sedikit untuk melihat siapakah tamu yang datang. Ternyata tetangga baru kami. Jonas juga ada di sana, sedang mengunyah kue. Gimana dia? Siapa? Kylie. Permisi, apa ini semacam lelucon? Maaf, tapi Maaf, kau minta maaf padaku? Nyonya Carlston, ada apa Nyonya? Silakan pergi. Kylie, putri kami, meninggal beberapa tahun lalu ketika sebuah mobil menabraknya saat dia sedang menyeberang jalan. Aku tersenyum lebar. Menyaksikan wajah Jonas yang memerah membuat aku menjadi senang. Sekarang dia akan ketakutan. Kemudian aku melihat mereka meminta maaf, lalu pergi meninggalkan rumahku. Jonas tampak ketakutan, seperti baru saja melihat hantu. Ya, secara teknis itu memang benar. Lalu setelah itu aku berdiri di jendela, dan dengan penuh kesabaran, aku menunggu saat lampu di kamar Jonas menyala. Dia datang ke jendela dan menatapku. Ketakutan mewarnai wajahnya yang merah muda dan keringat menetes dari dahinya. Aku tersenyum dan kemudian melemparkan secari kertas kusut ke arahnya. Jangan khawatir. Itu semua ada di kepalamu. Jonah, hantu itu tidak nyata. Aku senang sekali melihat Jonas ketakutan. Untuk sekali ini, rumput di rumahku jadi lebih hijau. Aku adalah hantunya, dan dia seorang anak kecil. Jangan khawatir, Jonas. Ini adalah pikiranmu yang mempermainkanmu. Hantu itu tidak ada. Dia tidak nyata. Hanya ada di kepalamu. Tapi aku bersumpah, apakah kau melihat apa yang aku lihat? Ini, berikan dia ini ya, dan tinggalkan rumah itu. Pindah ke tempat yang berbeda. Ini adalah saran dariku. Terima kasih dokter. Kami akan menerima saranmu. Kerja yang bagus, dokter. Tolong aku. Tolong. Aku telah melakukan apa yang kau minta. Tolong, jangan ganggu aku. Dokter, urusan kita belum selesai. Dalam waktu sekitar 1 bulan, aku akan membawakanmu 1 pasien lagi. Dan kemudian 1 lagi. Dan kemudian 1 lagi. Tolong, aku mohon, jangan ganggu. Apa itu? Suara detak jantungmu? Apakah kau merasa takut, dokter? Jangan takut, dokter. Ingatlah, kalau hantu itu tidak nyata, itu hanya ada di kepalamu.